Oke, pada kali ini saya akan memberikan cara penggunaan aplikasi untuk pasien laboratorium Puskesmas Dinoyo. Jadi aplikasi ini memiliki beberapa fungsi, antara lain kita bisa melihat riwayat check up kita di laboratorium. Terus kita juga bisa lihat antrian. Jadi untuk mengantisipasi kerumunan, mungkin dengan aplikasi ini kita nggak perlu antri lama-lama di sana. Mungkin kalau antriannya banyak kita bisa lihat di rumah, atau kita bisa keluar kemana lah, nggak perlu nunggu di ruang tunggunya untuk apa namanya itu ngecek sekarang giliran kita itu kurang berapa orang, ini seperti itulah. Nah, ini saya coba login ke aplikasinya. Saya pakai data contoh ya ini ya. Nah, untuk kata sandi dan passwordnya ini kita bisa minta ke adminnya. Ini setelah kita minta ke admin, nanti admin akan mengirimkan SMS secara otomatis kata sandi kita dan juga nomor ponsel kita tentunya. Terus kalau nggak gitu kita juga akan diberi cetak untuk nomor ponsel dan kata sandi agar kita bisa akses. Untuk aksesnya sendiri itu bisa melalui domain user.labdinoyo.com. Oke, ini saya coba login. Nah, setelah login ini, kalau kan kita tadi diberi password default kan, password default itu bisa diganti. Di menu sebelah kiri ini ada ganti kata sandi. Jadi supaya kita privasi kita tetap terjaga, orang lain nggak tahu riwayat ke pemeriksaan kita bisa ganti kata sandinya di sini. Terus kalau menu lainnya saya jelaskan mulai awal ya. Jadi di sini ada menu antrian. Nah, menu antrian ini karena hari ini mungkin antriannya sudah selesai ya, jadi masih ada namanya itu nol karena antriannya sudah selesai. Tapi di sini menu antrian baru ini maksudnya jadi berapa orang yang istilahnya itu antri masih menunggu diperiksa, itu antrian baru. Sedangkan yang sedang dalam proses itu adalah berapa orang yang sekarang uh, hasil pemeriksaannya itu sedang diolah agar laporannya keluar, agar hasil pemeriksaannya keluar. Terus di sini ada antrian Anda itu maksudnya kalau karena ini saya belum antri ya, belum daftar. Jadi di sini tertulis kalau saya belum ada jadwal antrian. Tapi kalau saya sudah daftar ngantri untuk pemeriksaan, nanti di sini keluar. Jadi kita bisa tahu berapa orang lagi sebelum kita yang antri. Jadi kalau misalnya yang antri itu banyak, kita mungkin bisa apa namanya itu tunggu di rumah atau tunggu di mana lah, di luar atau gimana, nggak perlu kita nunggu di situ terus. Misalnya kalau kita sibuk kerja di kantor ya mungkin bisa kita tengok dulu lah itu. Oke, ini untuk antrian kurang lebih seperti itu. Mungkin ini masih nol ya. Ini saya kasih contoh data apa namanya itu data demonya gimana. Karena ya saya pakai data real jadi ya karena jam sekarang sudah nggak ada yang antri ya, nggak bisa dilihat. Oke, yang berikutnya ini ada data riwayat. Nah, data riwayat nih kita bisa tahu hasil pemeriksaan kita mulai dari awal sampai akhir. Jadi yang terakhir kita lakukan pemeriksaan itu ada di atas sendiri ini. Ini terakhir kita periksa tanggal 9 September. Kalau kita mau cek riwayat sampai ke bawah sampai tahun 2009 tuh muncul semua datanya. Muncul semua data pemeriksaan kita. Oke, kalau mau ngecek ya tinggal kita geser ke kiri. Di sini ada nama pemeriksaan, ada lambang apa ini ya namanya, lambang zoom lah, lambang detail transaksi, kita bisa lihat. Nah, ini muncul kita tanggal pemeriksaan kapan dan ini hasil pemeriksaan kita. Jadi kalau kita kehilangan suratnya dan mau nunjukin ke dokter mungkin bisa menggunakan aplikasi ini. Atau mungkin juga apa namanya itu supaya arsip tetap terjaga lah, arsip kita punya riwayat rekam medik sendiri dan nggak perlu ke laboratorium lagi untuk minta rekapannya. Jadi bisa diakses lewat aplikasi ini. Itu tadi di menu riwayat ya. Kalau di menu lainnya ini seperti profil, ini cuman biodata kita. Di sini kalau misalnya ada kesalahan input, nanti bisa hubungi pihak admin laboratoriumnya untuk mengganti. Itu terus ini ganti kata sandi yang tadi ya. Nah, ini ada menu golongan darah juga.
Jadi kalau kita pernah periksa golongan darah di puskesmas, nanti muncul di sini golongan darah kita apa, resusnya apa, ya itu. Ya jadi begini, ini aplikasinya dibuat tim kami untuk laboratorium Puskesmas Dinoyo. Konsepnya sederhana, cuman yang paling poin penting ya kita di antrian untuk mengurangi kerumunan pada waktu antri di sana. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebih seperti itu review aplikasinya. Nanti mungkin saya akan memberikan contoh pada waktu kita mengantri itu tampilannya seperti gimana.